Ar-ribhu al-fawzu utawi kabejanan bidarajati kelawan pira-pira derajat. Tahuilah bahwasanya perintah-perintah Allah itu meliputi satu, fardu. Fardu ini adalah perkara yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Kemudian ada yang namanya an-nawafil. Nawafil itu adalah kesunahan. Ibadah terpuji Allah, itulah Imam Ghazali nyontohno. Digambarne kados dodolan iku wonten sing namine bondo. Terus sadeyan iku wonten sing namine bathi. Wonten bondo, wonten bathi. Lah bondo niki iku ibaratnya salat fardu, ibaratnya ibadah fardu. Kalau misalkan kita melakukan fardu, maka tijarah atau jualan tersebut itu masih bisa berjalan. Cara istilahnya lek dodolan ngoten niku wonten balik bondo iki. Balik modal utama berjualan. Artinya apa? Ketika kita melakukan sebuah fardu, maka hal tersebut hanya akan wis pokok. Kalau misalkan kita tidak melakukan, ya berarti kita mempunyai hutang terhadap modal kita. Kita harus mengembalikan modal itu lagi agar kita bisa berjualan lagi. Artinya pokok. Lah, badine niku napa lek taat ning Gusti Allah? Yakni kesunahan. Jadi fardu, di setiap ada ibadah fardu niki saged dititeni. Di setiap ada ibadah fardu, itu pasti ada yang namanya ibadah sunnah. Karena yang mendongkrak kedudukan seseorang di mata Allah itu bukan fardunya. Kalau fardu itu kewajiban kita. Cara misalnya yang dodol mboten wonten modale niku mboten saged. Peparek ten Gusti Allah niku lek mboten wonten modal fardu niku mboten saged. Maka harus bersamaan kedua hal ini. Yang pertama fardu, tujuannya agar kita bisa menuntaskan hak-haknya Allah. Yang mana itu menjadi modal agama kita. Kemudian menjalankan kesunahannya. Agar apa? Agar kita mendapatkan yang namanya keuntungan. Keuntungannya apa? Yakni kita bisa menaikkan derajat kita di hadapan Allah. Nggih saged mlebu surga lek nalikane nglakoni ibadah fardu tok mboten nate nglampahi ibadah sunnah, nggih saged mlebu surga. Tapi ya itu tadi, surgane ya surga mek sing nomor ngoten-ngoten iku tok. Akan tapi kalau misalkan kita juga bersamaan melakukan ibadah fardu disertai dengan kesunahan-kesunahan yang diajarkan oleh Rasulullah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meninggikan derajat kita. Jadi lek ibaratno Imam Ghazali niku kaya dodol. Dodol niku wis mesti wonten modale, wis mesti wonten badi. Nah tergantung. Kalau misalkan kita mboten nglakoni kesunahan ya berarti gak ono badine. Wis mek salat fardu sudah gugur kewajibannya. Diganjar kali Gusti Allah. Tapi tidak seperti ketika kita melakukan kesunahan. Ya misalnya dengan sholat fardu piyambak buatan jamaah. Jamaah kan sunnah muakkadah. Sunnah yang benar-benar dianjurkan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan jamaah. Dia pernah suatu ketika meninggalkan beliau sholat berjamaah. Ya itu pun sudah berbeda. Jenengan sholat sendiri di rumah
Itu cara ganjaran nek ping sepisan toh. Sudah 1 kali itu saja ganjaran. Cara ganjaran mek siji iku toh. Tapi dengan jenengan iku jamaah. Salat sunnah. Kok salat sunnah? Salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah ini kan sunnah. Jamaah ini kan sunnah. Yang wajib itu kan salatnya. Yang sunnah itu jamaahnya. Maka sing asini diganjar mek setunggal karena ada hadis Rasulullah salat berjamaah lebih baik daripada salat fardu sendirian sebanyak 27 kali lipat derajat. Maka sing asine mek siji, kranten iki nglampahi sunah Rasulullah, akhirnya dados 17 ganjaran. 17 ganjaran iki nek misalnya ditambah kesunahan lagi, contoh jenengan sadurunge salat damel siwak. Sing asine mek 17, akhirnya lek dawuh Kanjeng Nabi salat 2 rakaat itu menurut saya lebih saya suka bila mana saya sholat 2 rakaat sholat sunnah itu tadi menggunakan siwak. Itu saya lebih suka daripada saya sholat sebanyak 70 rakaat tapi tidak menggunakan siwak. Artinya apa? Sholat itu kalau misalkan memakai siwak, melakukan sunnah siwak, itu diganjar 70 kali derajat. Jadi itu likur niki mau dipengno 70. Pinten niku? Itu kalau kesunahannya dilakukan semua. Sing asine mek siji karena ini dia hanya menuntaskan ibadah wajib saja berupa sholat fardu misalnya. Tapi dia ini melakukan sunnah Rasulullah juga, sholat jamaah. Belum lagi dia menggunakan siwak. Niki ganjarannya pun benten soalnya. Dan niki loh yang dimaksud badine agama melewati sunnah. Maka monggo kita hidupkan sunnah Rasulullah. Kita hidupkan sunnah Rasulullah. Sedanten niku mboten saged moro langsung ngeget langsung sedanten sunnah Rasulullah dilakoni mboten saged. Cuma kita harus belajar. Kita harus belajar. Kersane napa? Kersane salat kita niku berkualitas niki lho. Sing asine mek diganjar siji dadi 17. Kemudian 27 ini dikali lipatkan menjadi 70 dan lain sebagainya, banyak sekali kesunahan Rasulullah. Bahkan niku wonten seminar itu ya. Napa nih? Di Madinah itu ada ulama besar pernah diundang ke langitan. Beliau menerangkan tentang 50 kesunahan di dalam wudu. Wudu ini kalau kesunahannya sampai 50. Wudu tok nih kalau. Dan beliau mengkaji itu semua dan itu semua syaratnya dari Rasulullah. Kesunahan ini wonten saya 50 kesunahan setiap kita wudu. Belum lagi sholat. Kalau sholat beliau katanya ada 100 kesunahan di dalam sholat. Maka mari kita berlomba-lomba. Harapannya apa? Agar kita semakin dekat dengan Allah. Semakin kita tinggi derajat kita di hadapan Allah, maka semakin dekat kita kepada Allah. Kadang kita nggak sadar, boleh ganjaran ku enak sih. Sholat, khusyuk, melakukan kesunahan itu secara tidak langsung kita meninggikan derajat kita di hadapan Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam. Wa sinna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu dawuh. Allahu sinna Allah tabaraka wa ta'ala. Hari muda-muda keberkahan wa ta'ala dan hari maulud sinna Allah. Ma taqarraba ora marek
ilayya maring ingsun al mutaqarribuna sapa pira-pira wong kang nyedhek maring aku bimithli ada ima kelawan mumpamani nglakoni barang iftaratu kang merdake sapa ingsun alaihi ing atase al mutaqarribun wala yazalu lan ora leren al abdu sapa kawula yataqarrabu iku peparek marek sapa al abad ilayya mari ingsun bin nawafili kelawan nglakoni pira-pira ibadah sunnah hatta uhibbu sehingga demen sapa ingsun hu ing al abad fa idza ahbabtu mongko nalikane seneng sapa ingsun demen sapa ingsun hu ing al abad ya kuntu mongko ana sapa ingsun sam'a iku dadi pengurungane al abad alladzi kang yasma'u kang ngrungokake sapa al abad bihi kelawan alladzi wa basara lan ningali sapa basaruhu lan dadi peningali al abad alladzi kang yabsiru kang ningali sapa al abad bihi kelawan alladzi walisanahu ya kena. Terus ini kita saged diwaca tiga. Lisanahu berarti dia menjadi khabar, lisanihi berarti dia menjadi atof dari lafaz sebelumnya. Kemudian ya bisa diwaca walisanuhu jadi fa'il muqaddam. Jadi diwacanya kata walisanahu lan lisani al-abd alladzi kang yantiku kang ngucap sapa al-abd bi kelawan alladzi wa yadihi lan tangane al-abd allati kang ya batishu kang gepok sapa al-abd biha kelawan allati wa rijlahu lan sikile al-abd allati kang yamsi kang melaku sapa biha kelawan al-lati. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis qudsi. Jadi ada benten iki antara hadis qudsi dengan hadis nabawi. Hadis nabawi adalah hadis yang mana itu semua langsung Rasulullah. Maksudnya ngeten. Rasulullah mengucapkan hadis ini memang maksudnya dari Rasulullah sendiri. Artinya itu atas dasar keluar dari hati beliau sendiri. Akan tetapi kalau misalkan hadis qudsi ini adalah maksudnya itu dari Allah, okay? Maksud dari isi hadis itu dari Allah. Akan tetapi ini dengan lafadznya hadis, dengan lafadznya Rasulullah. Berbeda dengan ayat. Kalau ayat Rasulullah mendengarkan langsung dari Jibril dan Jibril ini langsung dari Allah. Jadi ini bukan dari lisannya Rasulullah. Rasulullah hanya menyampaikan saja apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril ini tadi. Sedangkan kalau misalkan hadis qudsi ini lafadznya dari Rasulullah melalui ilham Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang suatu perkara. Maka bedanya hadis nabawi dengan hadis qudsi biasanya diawali, kalau misalkan hadis qudsi itu biasanya diawali dengan lafaz qala Allah taala. Kalau mriki niku mau yang Allah tabaraka wa taala. Mesti diawali dengan qala Allah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Akan tapi dengan lafaznya Nabi. Berbeda dengan ayat, yang mana ayat itu turunnya itu jadi apa nggih? Maksudnya Allah menurunkan wahyu kepada malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak merubah sedikit pun. Artinya langsung iki murni saking Allah. Berbeda dengan hadis qudsi tadi.
ma taqarraba ilal ilayya mutaqarribun bimithli ata'i maftaratu alaihim wa la yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Dewe Gusti Allah, kawulaku iku ora bakal parek maring aku lek misale mek ngelakoni apa sing tak fardhu tok. Kawulaku nggih kula baleni malih. Hamba-hamba Allah ini tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Allah bila mana dia hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Mek difardhuno mek Gusti Allah. Contoh lek salat fardhu mek salat fardhu tok tanpa melakukan kesunahan. Kalau misalnya sholat ngoten niku ya mek maca Fatihah. Mboten maos napa niku doa iftitah. Terus tidak membaca sholat pendek. Kemudian tidak membaca apa yang dibaca ketika kita ruku, sujud, i'tidal, tahiyat awal, itu juga tidak membaca. Maka misalnya nggih maca cuman tidak seperti kesunahan-kesunahan yang lainnya. Tidak melakukan kesunahan nah istilahnya. Maka itu tidak mendekatkan dia kepada Allah. Ya wis mek menuntaskan hak iku tok kepada Allah. Karena memang dia diwajibkan oleh Allah untuk menyembah Allah. Wa khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Itu memang sudah kewajiban dia. Kalau misalkan dia meninggalkan ibadah fardu, ya maka dia memiliki hutang. Makanya sholat itu wajib qadha. Ibadah fardu niku wajib qadha. Contoh, puasa Ramadan itu nggih wajib qadha. Kalau misalkan kita meninggalkannya dengan sengaja. Dengan sengaja loh nggih, kalau misalkan puasa. Tapi kalau misalkan sholat atau ibadah-ibadah yang lainnya, itu wajib mengqadha. Wajib mengqadha. Karena apa? Karena itu memang itu kewajiban kita. Dan kalau misalkan kita meninggalkan, ya kayak istilahnya duwe utang. Wis kados modal iki malah gak nutup. Ya akhirnya mboten saged dodolan maneh. Artinya apa? Harus mengejar ketinggalan itu tadi. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta ahibbahu fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Dan ada seorang hamba yang selalu melakukan kesunahan. Ojo kok fardune sing ditinggal. Wong kesunahan ae mboten ditinggal kali. Kawula niku Gusti Allah niki. Maka aku akan mencintainya. Dawuh Gusti Allah niku, aku akan mencintainya. Gusti Allah bakal seneng demen kali tiang niku. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Maka ketika aku mencintai seorang hamba karena kedekatan dia kepadaku dengan dia melakukan kesunahan yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka aku akan menjadi pendengarannya. Maka ketika dia melihat, maka aku akan menjadi penglihatannya. Ketika dia berbicara dengan lisannya, aku akan menjadi lisannya. Ketika dia menggunakan tangannya untuk beraktivitas, aku akan menjadi tangannya. Dan ketika dia berjalan, maka aku akan menjadi kakinya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga orang ini agar tidak tercegur dalam maksiat. Agar tidak terperosok dalam lubang kemaksiatan. Karena apa? Karena hakikatnya yang menggerakkan itu Allah. Ketika misalnya jenengan tingali para ulama. Jenengan tingali para ulama. Nggih. Jenengan titeni. Pasti ulama itu tidak pernah melakukan perkara yang bisa menjatuhkan muruahnya. Muruah niku ana apa sih? Cara kasarane niku martabat dia sebagai ulama. Karena derajatnya tinggi di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai ulama ini.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga orang ini lewat fisiknya. Ketika dia mendengarkan suatu hal, maka Allah berada dalam pendengarannya. Dia bisa menyaring dengan benar. Oh iki perlu dirungokno. Misalnya kalam-kalam hikmah dari ulama, oh iki kudu dirungokno. Kalau misalkan ada maksiat termasuk ono wong rasa-rasa, nggih. Rasa-rasa ngoten niku masih yo tiyang niki mau mboten tumut-tumbasan, tapi kok ngrungokno iku melok dosa. Melok dosa. Oh iki ono wong ngrasani, bisa aku tak ngali. Gusti Allah menjaga orang ini ngene iku mau. Dengan cara seperti itu. Padahal cara misalnya wong saged mawon krungu, tapi Allah menjaga orang ini. Kan enak nggih, ngrungokno wong ngrasani kan enak nggih. Nggih Bu nggih. Nggih mong mboten Bu. Ngrungokno wong ngrasani kan enak. Kadang nambah-nambahi bumbu barang. Nggih. Tapi dia lebih memilih pergi karena Allah menjaga dia. Karena saking dekatnya dia dengan Allah. Ketika dia melihat, Allah Subhanahu wa taala menjadi penglihatannya. Maksudnya bagaimana? Allah menjaga dia dari penglihatannya. Nek barang-barang sing bener, Allah Subhanahu wa taala memperlihatkannya. Oh, iki wajah ulama. Bertemu dengan ulama, bertatap muka dengan orang-orang yang ahli. Tapi ketika ada maksiat, misalnya hal yang tidak pantas untuk dilihat, menimbulkan fitnah, menimbulkan dosa, maka dia tidak melihat hal itu. Langsung seketika memalingkan wajah atau menjaga pandangannya. Itu Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan dia agar dia tidak terjebak dalam maksiat. Ketika berbicaranya pun juga dijaga. Ketika dia menggerakkan tangannya tidak digunakan untuk menyakiti orang lain, tidak digunakan untuk maksiat. Ketika dia langkahnya pun juga tidak dalam keadaan maksiat. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menjaga. Walan tasila lan ora bakal tutup nyambung sapa sira ayyuhat talibu ho wong kang nuprih ilal qiyami maring jumenengi bi awamirillahi ta'ala kelawan perintahe Allah taala illa bimuraqabatil qalbika kejaba kelawan nginjen-nginjeni ati sira wa jawarihika lan jawarih niku napa panca indra sira jawarih niku panca indra wa jawarihika lan awak sira seluruh anggota tubuh kita filah dzatika ing dalam penglirik sira wa anfasika lan pira-pira nafas sira ambaan sira min hina tusbih saking wit apa iki wektal sapa sira ilahina tungsi tumeka maring yen to sore-sorean sapa sira fa'lam mangko weruh sapa sira annallaha ta'ala mangko satemene Allah taala mutalliun iku ningali sinten Allah taala ala dhamirika ing atase ati sira wa musyrifun lan ningali ala dhahirika ing atase dhahir sira batinika lan batin sira wa muhitun lan muasani utawa ngelilingi bijami ilahdatika ing dalem to kelawan sekabehane penglirik sira wa khotaratika lan pira-pira pangretek sira wa khutwatika lan pira-pira jangkaan sira wa sairi sakanatika lan sekairine pira-pira meneng sira mukhalatika lan campure sira
Wa khulwatika lan sepi sira mutaradidun. Iku kabeh mider-mider baina yadayhi ing dalem ngersane Allah Ta'ala. Kita semua, dawuh Imam Ghazali, kita tidak akan bisa menemukan wusul atau sambung kepada Allah, tidak akan menemukan kedekatan diri kepada Allah ketika kita melakukan ibadah kepada Allah kecuali dengan cara meneliti hati kita sendiri, meneliti hati kita, kemudian berhati-hati menjaga diri kita, anggota tubuh kita, kemudian pengelirik ini setiap kita melihat, kemudian di setiap hembusan nafas kita, ketika kita pagi, dari mulai pagi sampai sore, itu tidak lepas semuanya dari pandangan Allah, tidak lepas dari pengawasan Allah. Bahkan setiap nafas kita itu dicatat kali Gusti Allah. Nafas niki metune niku perkara ibadah niku Gusti Allah utawa perkara maksiat niku Gusti Allah. Iku dicatat kali Gusti Allah. Dan tidak ada yang luput sedikit pun dari pengawasan Allah. Fa'lam anallahu ta'ala mutalli'un ala dhamiri. Bahkan setiap apa yang kita sing dikerentekno kali menungso, niku Gusti Allah ngertos. Dia lek menungso kadang badan semerap. Kalau misalkan dia memiliki unek-unek, misalnya kadang mangkel gantian, kadang menungso badan semerap. Ketoke guyang-guyu di depan orang lain, ketoke ramah, tapi di dalam hatinya nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala dan dia sendiri. Maka kita juga harus hati-hati ketika kita sholat pun, usahakan hati kita itu juga ikut sholat, karena banyak sekali orang yang beribadah kepada Allah tapi niatnya tidak ibadah. Dia juga melakukan amalia ibadah tapi niatnya itu mboten nyembah Gusti Allah, niatnya nyembah dan menungso, niatnya nyembah dan dunya, niatnya nyembah dan tenar viral, niatnya nyembah ning gone liyan-liyane dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu hal yang sangat salah sekali bila mana kita beribadah kepada Allah. Masa mboten diisin Gusti Allah. Gusti Allah niku ningali. Hati kita niku dipantau oleh Gusti Allah. Maka ketika kita beribadah kepada Allah harus benar-benar murni hati kita. Harus benar-benar bersih, jangan sampai kecampuran dengan hal yang lainnya. Usahakan kita fokuskan kepada Allah. Ibadah niku mek pinten meneh. Piro wene ibadah. Masih banyak waktu kita untuk wis ngoten niku, wis ana sing dodol, sing kerja, menyebut garapan. Bahkan kadang wonten waktunya disia-siakan hanya untuk wis ngoten niku jagongan karo gunane. Ya memang penting sih jenenge muasyaratu 'alan nas itu memang penting. Tapi kalau misalkan sampai lalai kepada Allah, terus kapan gitu loh? Waktu kita itu berdekatan untuk Allah itu kapan? Padahal setiap hari kita menikmati nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Terus kapan kita benar-benar ibadah kepada Allah itu kapan? Mulai sekarang mari. Jangan sampai kita ibadah kepada Allah itu anggota tubuh kita saja. Ya sembahyang melok jongkar-jongkir, ya melok maca Fatihah. Dia melu maca, napa niku? Doa-doa yang atau amalan-amalan yang ada di dalam ketika pas rukuk kan wonten wacanane. Atau pas sujud, atau pas i'tidal. Akan tapi kita usahakan hati kita juga sholat kepada Allah. Ibadah ning Gusti Allah. Ibadah ning Gusti Allah eling liyane.
Kadang sholat eling mangan. Kadang sholat eling utang. Kadang sholat eling barang dunya. Kadang sholat niku lho mikir badi gae dodolan niku lho sing sempet-sempete. Kadang sholat cepet-cepetan kepingin dan mari. Dan itu ibadah kita. Maka apakah pertanyaannya mboten isin dan Gusti Allah. Hati kita niku ditingali kali Gusti Allah. Nopo sing termaktub dalam hati itu ditingali kali Gusti Allah. Maka hendaknya kita beribadah itu dengan hati kita juga. Karena semua itu mutaradidun baina yadayhi. Karena semuanya itu cara kasarane ngoten niku kaya buku ngoten niku jelas berada di depan kita. Jadi iku ibaratnya apa mutaradidun baina yadayhi itu seperti itu. Jadi cara gambarno ini kok misalnya tulisan sing gede itu benar-benar di hadapan kita. Jadi memang benar-benar jelas semua. Nah itu adalah kegiatan-kegiatan kita atau semua yang kita lakukan di dunia ini. Bahkan yang orang lain tidak tahu. Itu Allah Subhanahu wa taala mengawasinya itu sama seperti buku dengan tulisan yang jelas berada di depannya. Berada di depan kita. Ibaratnya kados ngoten niku. Artinya apa? Semua tidak luput dari pengawasan Allah. Maka hendaknya kita berhati-hati ketika kita beribadah. Jangan sampai hati kita itu apa istilahnya bermaksiat itu kata isi ono bangsa zahir ono bangsa batin. Maka dawuh Imam Ghazali fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadallahi ta'ala ta'addubal abdidz zalil al mudnibi fi hadratil malikil jabbaril qahhar. Fata'addab mengko adapo tata krama sapa sira ayyuhal miskin. Oh pira-pira miskin. Iki kiasan nggih. Mboten kok miskin tenan mboten. Maksudnya miskin iku napa? Kita niki kali Gusti Allah mboten wonten apa-apane. Aja kekali zate Gusti Allah. Wong karo kenikmatane siji ya. Dibandingkan dengan seluruh hidup kita itu enggak ada apa-apanya. Jangankan kok kita satu orang. Ya kan seluruh umat manusia itu dikumpulkan semua kenikmatannya dibalu ibadahnya misalnya dikersakno karo Gusti Allah kabeh sing sak donya niki Islam. Kemudian mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah. Selama seluruh hidup, selama seluruh umurnya itu digunakan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian ditimbang mulai ke zaman Nabi Adam. Dan terus kiamat itu ditimbang amal ibadah seluruh umat manusia. Kemudian dibandingkan dengan satu kenikmatan Allah. Bukan ada apa-apa nih. Makanya Imam Ghazali ngomongin ayyuhal miskin. Kita nggak ada apa-apanya. Kita itu miskin. Zahiron. Adab iku mau zahiron kelawan zahir wa batinan lan batin. Baina yadaillahi ing dalem antarane ngersane Allah taala. Ta'addubal abdi ngono iku mau kelawan tata kramane kawula az-zalilu kang ino al-mudzibu tur kang dosa fi hadratil malikil jabbaril qahar ing dalem ngersani Gusti Allah kang persifatan raja niku lek basa Jawane niku ratu al-jabbari kang moho miharsa wal qahari lan zat kang meksa. Dawuhe Imam Ghazali fata'addab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadayi ta'ala ta'addubal abdid dzalil. Maka ketika kita beribadah kepada Allah hendaknya kita bertata krama kudu ana tata kramane ibadah mboten asal ibadah mboten mek asal ibadah zahirun wa batinan zahir lan batin
Zahire napa contoh jenengan salat. Salat niku pakaiane kudu sing genah, madhep Gusti Allah niku kudu sing genah. Makanya kesunahan-kesunahannya pun juga merujuk kepada kebersihan. Kados siwak. Masa nalikane kita maca Fatihah, maca doa iftitah, maca surat, membaca apa yang wajib, apa yang disunahkan ketika kita sholat. Terus apa-apa mboten sekejo. Ya, nyun sewu apa-apa mboten sekejo. Maka harus disiwaki, istilahnya ngoten. Dinal dofa semua kebersihan. Disunahkan untuk memakai wangian. Karena yang berada di hadapan kita istilahnya ngoten. Itu Allah Subhanahu wa taala. Niki kita niki madhep teng Gusti Allah. Mosok kok madhep teng Gusti Allah pakaiane ya wis mek iku. Nggih. Kadang sarung sampai ngepir pitulah sebenarnya. Kopiahe kadang sampai ireng ini ku mau sudah diabang kabeh. Saking mboten nate ganti. Janganlah kita beribadah kepada Allah. Itu harus benar-benar dengan adab kita sebagai hamba. Enggak ada sebagian ulama niku kadang masya Allah pakaiannya niku kadang nek wong biasa ngoten niku terkesane waduh kok sombong. Pakaiannya soalnya mewah. Tapi karena orang ini nggak tahu maksudnya, ya akhirnya memandangnya seperti itu. Akan tapi orang ini yang memakai pakaian orang alim yang memakai pakaian yang sangat mewah, jubah itu regane boten kok mek 80. Oh, 150 boten. Kadang ada sing sampai jutaan. Kadang ada sing sampai puluhan juta. Itu tidak lain tidak bukan karena hanya ingin memuliakan Allah. Tidak bukan karena hanya ingin dia itu ta'adduban ilallah. Toto kromo ten Gusti Allah. Masuk kalah Gusti Allah kali lurah. Masuk Gusti Allah niku kalah kali presiden. Ning ngarepe presiden to ning ngarepe orang-orang yang memiliki pangkat tinggi di dunia. Pakaiannya wapi. Iso jatah-jatah jenengan bowo niku lho nggih ya. Kita niku bowo ten ngene tiyang. Mesti mulih klambi sing apik sing anyar, sing mboten nate didamel. Saking emani. Saking larangnya sampai wedi lek katinggal, lek gak pas acara mawon. Lho niku lek pas ten manten, jajal lek nalikane salat. Tak woe ya iku. Si asine warna putih sampai dadi abu-abu. Maka mari kita ta'adduban ilallah. Adab dan Gusti Allah. Wangian bersih yang dengan baik. Ta'adduban ilallah. Kemudian ta'addubul abdi dzalilil mudnib. Nah kita niki nalikane salat itu dalam hati kita harus selalu napa nggih mengingatkan dalam hati kita bahwasanya kita itu adalah hamba yang benar-benar hina di hadapan Allah. Hamba yang benar-benar dipenuhi oleh dosa. Kudu ngoten. Atine kudu tetep eling. Az-zalil niki maksudnya napa? Ino niku maksudnya napa? Kita niki lek mboten krana Gusti Allah, kita niki lek karena tidak karena rahmatnya Allah. Kalau misalkan manusia itu tanpa rahmatnya Allah, tanpa kenikmatan yang diberikan oleh Allah, terus saya menungso iki gak bakal iso urip. Kita ini apa? Hanya karena Allah memberikan rahmat kepada kita. Iya. Maka kita bisa hidup dengan normal. Nah, maka ketika kita di hadapan Allah, harusnya dengan bersifat yang lemah, yang lemah. Tunjukkan kepada Allah seakan-akan kita itu adalah orang yang sangat lemah. Coba malah gaya ngoten niku. Anu wonten. Sekolah buatan bikin bahas wong lah. Yang penting itu. Dalam hati kita harus kita tanamkan kita ini adalah hamba yang sangat hina dan hamba yang dipenuhi dosa. Maka tujuan kita ketika kita sholat, yang pertama diterima amal ibadah kita. Kemudian diampuni segala dosa kita. Wis mek tujuan.
Kan tapi tujuan yang paling penting lagi adalah lillahi ta'ala, semata-mata hanya untuk menyembah kepada Allah, tidak mengharapkan yang lainnya. Boten kok ngarepno ganjaran Gusti Allah, boten kok ngarepno napa mangfirah Gusti Allah. Yang terpenting itu lillahi ta'ala. Niku saking ekstrimnya gitu. Pemikiran yang sufi itu sampai seperti itu. Jadi dipikir mek lillahi ta'ala. Urusan nanti Allah itu memasukkan dia ke dalam surga atau neraka, itu gak penting. Sebenarnya Gusti Allah itu ridho. Saiki masalah lek Gusti Allah wis ridho, mosok kok badhe Gusti Allah niku badhe nglebokno neraka. Nggone hamba sing disenengi. Nah mboten sih. Sudah pasti dia masuk surga. Pun faslu fi adabil istiqodi minan naumi wallahu alam bishawab. Al-Fatihah.